Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Matematika Peminatan semester 5. Yang mana yang akan kita pelajari nanti itu adalah tentang turunan fungsi dengan aturan rantai. Fungsi yang di sini akan kita pelajari itu adalah fungsi trigonometri. Karena yang kita pelajari nanti itu adalah aturan rantai, maka di sini kita membutuhkan komposisi dari dua fungsi atau lebih, yang mana di sini adalah komposisi dari fungsi f dan g, yang mana kita bisa menuliskannya y sama dengan f gx. Untuk menggunakan aturan rantai ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama bisa kita menggunakan permisalan. Siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan di sini adalah fungsi yang berada di paling dalam, yaitu Gx. Di sini Ibu misalkan sebagai U. Jadi U sama dengan Gx. Selanjutnya U ini akan kita turunkan terhadap X. Sehingga menuliskannya du per dx. Itu sama dengan G aksen X. Karena U sama dengan Gx atau Gx sama dengan U, sehingga persamaan fungsi Y ini bisa kita tuliskan Fu. Karena kita akan mencari turunan Y, berarti Y ini akan kita turunkan terhadap variabel U, dan kita tuliskan dy per du itu sama dengan f aksen U. Karena yang akan kita cari itu adalah Y aksen, yang mana Y aksen itu bisa kita tuliskan dy per dx, dan dy per dx itu bisa kita tuliskan dalam bentuk dy per du dikali dengan du per dx. Nah, ini merupakan aturan rantai yang pertama. Selanjutnya, dari slide yang sebelumnya tadi diketahui bahwa dy per du itu sama dengan f aksen u. Sedangkan du per dx itu adalah g aksen x. Berikutnya akan kita substitusi u-nya, ini kita ganti dengan gx, sehingga diperoleh y aksen itu sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. Nah, dua rumus ini merupakan aturan rantai. Berikutnya, Ibu akan jelaskan tentang perluasan rantai. Kenapa dinamakan dengan perluasan rantai? Itu karena yang dimaksud perluasan rantai di sini itu adalah komposisi dari fungsi yang lebih dari dua. Di sini Ibu tuliskan yang komposisi dari tiga fungsi, yaitu fungsi f, fungsi g, dan fungsi h, yang mana dapat dituliskan f, g, h, x. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi rantai yang terdiri dari komposisi tiga fungsi ini, kita ada dua rumus. Nah, rumus yang ini merupakan rumus yang kedua kalau di slide yang tadi ya. Jadi cara menurunkannya bagaimana? Pertama yang kita turunkan adalah si f dulu, fungsi f. Jadi menuliskannya f aksen GHX. Setelah f kita turunkan dikali dengan g aksen HX. Berikutnya baru dikalikan dengan h aksen X. Jika kita menggunakan rumus yang pertama kalau di slide yang sebelumnya tadi, kita bisa menuliskannya dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Berarti di sini nanti ada 3 permisalan. Biar lebih jelas, ini sekarang Ibu akan memberikan contoh soal kepada kalian tentang materi turunan rantai ini. Contoh soalnya adalah tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin 2x kuadrat plus 5. Nah, ini akan kita coba menggunakan dua cara, yaitu cara pertama kita menggunakan dengan permisalan. Siapa yang dimisalkan di sini? Yang dimisalkan adalah yang 2x kuadrat plus 5. Kita misalkan sebagai U. Selanjutnya kita akan cari turunan U sehingga kita menuliskannya du per dx karena di sini U akan kita turunkan terhadap variabel x. Du per dx itu sama dengan 4x. Dari mana 4x? Itu adalah turunan dari ruas yang kanan. Nah, karena 2x kuadrat plus 5 itu sama dengan U, maka fungsi Y itu bisa kita tuliskan jadi 3 sin U. Nah, selanjutnya akan kita turunkan Y ini terhadap variabel U, sehingga menuliskannya dy per du.
itu bisa sama dengan, masih ingat yang kemarin ya, turunan sin itu adalah sama dengan cos. Jadi 3 cos U. Nah, selanjutnya untuk mencari Y aksen bisa kita tuliskan seperti ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kemudian kita masukkan dy per du. Siapa dy per du? Dy per du itu adalah 3 cos u. Dikali dengan du per dx. Siapa du per dx? Du per dx itu adalah 4x. Selanjutnya kita substitusi u-nya, itu kita ganti dengan yang ini tadi. 2x kuadrat plus 5 dikali 4x. Sehingga menjadi 12x cos 2x kuadrat plus 5. Selanjutnya kita akan bahas dengan menggunakan cara yang kedua. Di sini diketahui adalah fungsinya Y sama dengan 3 sin 2x kuadrat plus 5x. Maka di sini yang kita misalkan sebagai Gx, karena tadi rumusnya ini ya, Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen Gx dikali G aksen X. Nah, di dalam fungsi ini, yang berfungsi sebagai Gx itu adalah 2x kuadrat plus 5. Jadi hasil turunannya dituliskan, pertama f aksennya yang diturunin, berarti sinnya yang diturunkan. Sin diturunkan itu menjadi cos. Jadi 3 cos 2x kuadrat plus 5. Tetap ya. Kemudian dikali dengan G aksen X. Siapa yang sebagai Gx tadi? Yang sebagai Gx itu adalah 2x kuadrat plus 5. 2x kuadrat plus 5 jika diturunkan akan menjadi 4x. Dan jika kita sederhanakan akan menjadi 12x cos 2x kuadrat plus 5. Dan itu tentu saja sama dengan hasil yang dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Ini dulu penjelasan Ibu tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempraktekannya dalam mengerjakan soal yang menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan fungsi trigonometri.